Gue udah pulang. Gue udah balik. Puas kalian semua yang nyuruh-nyuruh gue pulang selama gue liburan di Jepang kemarin. Gak bisa gue libur dengan tenang gara-gara kalian. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Buat kalian nggak tahu, salam kenal semuanya. Nama gue Nul dan di sini gue bakal ngebacain pengalaman, rahasia dan juga confession netizen Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan iya, gue minta maaf. Selama 2 minggu kemarin gue nggak bisa terlalu aktif karena ya gue liburan. Tolonglah kasih sedikit ini foto-foto sedikit biar kalian merasa tidak gue tinggalin sedikit-sedikit. Ini bolehlah foto-foto. By the way, kalian tahu gak sih kemarin tuh pas gue lagi di Jepang gue kan kayak main gacha gitu. Terus gue main gachanya Blue Lock kan. Terus mesinnya tuh kayak rusak, kayak nggak perlu dimasukin koin, keluar mulu. Jadi gue dapat semua karakternya. Ini ada Reo, ada Nagi, ada Sae, ada Rin. Gue dapat semua, bos. Ya, sorry banget OOT. Gue cuma ngasih tahu kalau selama gue di Jepang gue seneng banget. Bukan berarti gue nggak seneng sama kalian. Gue seneng sama kalian. Love you. Tapi kayak di sana gue nggak perlu berhadapan sama confession tolol kalian. Tapi ya nggak apa-apa. Ini simbiosis mutualisme di antara kita berdua atau parasitisme mungkin. Tapi ya udahlah. Oke, kita lanjut. Astaga, gue kelupaan. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian atau confession kalian yang bodoh itu, link ada di deskripsi video ini. Atau enggak ada di bio Instagram gue. Itu juga bisa. Hai Nul, panggil aja gue Lora. Dan di sini gue mau cerita kalau gue pernah nyuruh kucing gue buat jilat meo-meo gue. Gue ngelakuin itu karena gue lagi banget. Dan gue suruh kucing gue dengan cara naruh 1 biji Whiskas di itu gue. Terus dijilat kucing itu kayak ada sensasi lain gitu Nul. Ya udah, thanks sudah baca Nul. Belum ada 24 jam sejak gue sampai di Indonesia. Dan ini adalah confession pertama yang harus gue baca. Sekarang kalian ngerti kan maksud gue kenapa gue tuh gak mau di sini. Capek gue di sini. Apa coba maksudnya dia ngomong dia taruh Whiskas 1 biji di itu dia? Hah? Gak masuk akal. Emangnya gak bau ya itu lu jadinya? Serius dong, gue nanya nih. Nul, bulu jembut, gue rontok semua Nul. Kira-kira lu tahu gak kenapa? Gak tahu lah, bodoh. Emang muka gue nih kelihatan kayak apa sih di mata lu? Kayak pakar gitu, dokter jembut gitu. Konsul lah sama dokter di Halodoc, konsul lah sama ChatGPT. Carilah tuh di internet, pergilah ke rumah sakit. Lu nanya YouTuber Nul Alexander. Aneh lu. Hai Nul, salam kenal, umur gue 20 tahunan. Jadi gini Nul, cerita ini waktu gua kelas 5 SD. Waktu itu gua penasaran gimana rasanya buat netein kucing. Goblok. Dari rasa penasaran itu akhirnya gua coba. Gua ajak kucing gua masuk kamar dan pintunya gua kunci. Awalnya kucing gua nggak mau Nul, cuma dia endus-endus aja gitu. Terus gua akalin caranya supaya kucing gua mau. Dengan cara gua olesin ini gua pakai susu kental manis. Dan ya bener aja Nul, kucing gua langsung mau. Nanti gua sambil ngejilat-jilat gitu. Rasanya tuh geli-geli enak dan ada rasa sakit karena lidahnya tajam. Sampai-sampai kucing gue berdarah karena lidahnya yang tajam itu. Oh ya Nul, pas gue lagi netain kucing gue ketahuan mak gue Nul. Karena mak gue ngintip di celah pintu kamar gue. Jadi ketahuan. Akhirnya gue langsung berhenti dan pura-pura gak ngelakuin hal itu. Gak sampai situ aja Nul. Besoknya gue iseng olesin miau-miau gue pakai susu kental manis juga. Terus gue nyuruh kucing gue buat jilatin. Dan rasanya sama Nul, geli-geli enak dan perih gitu. Gue ngelakuin itu sekitar 5-10 menit. Abis itu gue buru-buru udahan karena takut ketahuan kayak kemarin Nul. Kadang-kadang gue masih suka netain kucing gue sampai sekarang Nul. Gue gak enakan baca lah baik. Orang kayak lu tuh gak boleh ada di muka bumi ini. Diberikan sanksi sosial atau dimasukin sanksi secara pidana, menurut gue kurang deh kalau buat lu. Menurut gue lu bener-bener kayak harus gak ada dari muka bumi ini. Bukan kayak maksudnya diberikan hukuman mati gitu, enggak. Enggak, tapi harusnya lahir pun nggak boleh deh kayaknya. Maksud gue kayak lahir sebagai manusia, kayaknya enggak deh. Minimal lahir sebagai manusia nggak boleh. Lu kalau mau lahir sebagai kucing aja tuh gimana gitu. Nggak boleh, please. You know what, Nuh? Gue lagi backstreet sama tetangga gue. Dan age gap kita kurang lebih sekitar 36 tahun. Dia udah punya 2 anak dan kedua anak itu udah tahu status kita. Dalam kurung, semoga istrinya nggak tahu, hehehe. Doain kita langgeng terus ya Nul. Hihihi. Jijik gue sama orang-orang kayak lu tuh. Disgusting.
Jorok, lu kira kayak, wow, keren banget gua bisa ngerebut suami orang. Nggak ada. Keren kagak, tolol iya. Tapi gue serius dikit di sini guys. Gue bener-bener bingung sama orang-orang yang meromantisasi konsep perselingkuhan. Mereka itu kayak, wow, gue berhasil mencuri cinta dari seseorang yang sudah memiliki orang lain. Gue rebut cinta mereka dan gue ambil secara perlahan agar bisa gue ambil seutuhnya diri orang tersebut. Gue gak tau gue ngomong apa. Tapi ngerti gak sih maksud gue tuh kayak banyak loh orang di dunia ini. Banyak banget manusia di dunia ini masih single. Keluarin persentase dan juga data-datanya. Buktikan kalau yang gue ngomongin itu benar. Tapi meskipun banyak banget diantara kita yang masih single, nih orang-orang tolol kayak nih si Sender, mereka lebih milih buat sama orang yang udah punya pacar. Atau lebih parah, udah punya istri atau suami. Dan tahu yang lebih tolol dari si Sender ini siapa? Yang mau sama si Sender. Satu hal yang lebih bodoh, lebih tolol, lebih kejam, lebih menjijikan daripada seorang pelakor, itu adalah seseorang yang mau sama pelakor. Goblok. Bagi kalian yang ngerasa, gue gak bermaksud buat ngata-ngata. Enggak sih. Bagi kalian yang ngerasa, gue ngata-ngatain kalian nih sekarang. Hati gue hancur banget Nul. Gue nembak ayah gue tapi ditolak sama dia. Padahal dia udah ada buat gue dari lahir. Sekarang gue gak tahu harus apa. Justru karena dia udah ada buat lu sejak lahir, makanya dia gak mau sama lo. Terus dia itu bokap lu, bapak lu. Lu tuh dulu ya, lu tinggal di bola ayah lu dulu tuh. Nul, boleh gak gue bikin fanfic tentang lu sama titik-titik-titik? Siapa maksudnya titik-titik-titik? Boleh, dan gue juga meminta dengan amat sangat. Bahkan gue sampai bersujud kalau misalnya lu mau bikin gue fanfic sama Harry New Jeans, atau misalnya Ray Ive, atau Suliun dari Nmix, atau Honey New Jeans, atau siapa kek gitu, gak apa-apa. Ya Jirat Velvet juga boleh. Tapi nih, kalau misalnya lu bikin gua fanfic sama siapa gitu misalnya, Ki Joko Bodo gitu, jangan. Jujur tiap kali teman gua curhat panjang lebar, kadang gua nggak dengerin sama sekali. Pas dia nanya tanggapan atau opini gitu, gue cuma bilang kayak, iya, sambil ngangguk-ngangguk gitu. Maaf teman-temanku, anjing sih, tapi relate. Gue juga mau minta maaf kepada teman-teman gue dari masa lalu atau mungkin sampai masa depan. Kadang tuh ke otak gue tuh nggak tahu juga. Gue tuh mau dengerin kalian sumpah. Tapi pas gue dengerin kalian tuh kadang tuh otak gue kayak pergi ke kutub utara satu lagi pergi ke Jepang. Terus kayak gue nggak bisa fokus. Sumpah, tapi gue tuh hati gue tuh bener-bener pure. Kayak tujuan gue tuh murni. Gue mau ada buat kalian. Tapi kapasitas otak gue tuh nggak mendukung. Maaf sekali teman-temanku. Jujur kalau gue gabut, gue suka cabutin bulu jambi gue, terus gue gesek-gesek di antara dua gigi gue kayak floss gitu loh. WKK. Apa lucunya? Kenapa lu ketawa? Seneng banget sih lu. Apa yang bisa lu ketawain dari hal tersebut? Gue bingung nih. Gimana cara lu ambut pes? Terus lu kayak itu tuh tujuannya karena lu gabut, kayak pengen aja gitu, atau buat kayak bersihin gigi lu? Ya mungkin kalau emang tujuannya buat bersihin gigi lu, gue nggak bakal ngeliat lu terlalu buruk sih ya. Mungkin kayak, oh yang penting gigi gue bersih gitu, makanya gue bersihin pakai bulu jambit. Gue nggak tahu jujur. Gue asal ngomong doang nih. Gue cuma berharap kayak ada makna di balik hal tersebut. Tapi setelah gue pikir-pikir, maknanya tuh nggak ada. Lu aneh aja. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup. Langsung aja Nul, ini adalah pengalaman yang sangat menjijikan dalam hidup gue. Jadi gini Nul, pernah nih Nul, gue malam-malam kebelet BAB. Jadi gue pergi ke kamar mandi buat BAB. Gue udah ngeden-ngeden tuh Nul biar tainya keluar. Tapi saking besar dan padatnya itu tainya nggak bisa keluar. Dengan pemikiran gue yang gila dan gara-gara capek jongkok terus, gue memberanikan diri Nul buat keluarin tuh tai dari pantat pakai tangan gue sendiri. I know Nul, gue tahu ini gila dan menjijikan. Tapi mau gimana lagi Nul, daripada gue tersiksa sama tai yang nggak mau keluar itu. Dan setelah mendapat bantuan dari tangan gue, akhirnya tuh tai bisa keluar dengan sempurna Nul. Tapi yang jadi masalah adalah tangan gue bau tai anjir, nggak bisa dihilangin Nul, sumpah. Udah gue cuci pakai segala macam sabun, tapi ya karena gue capek dan udah ngantuk banget, alhasil tangan gue bungkus pakai tisu basah. Terus gue bungkus lagi pakai kain biar tisu basah nggak kemana-mana. Terus gue pakai tidur. Besokannya gue udah terhindar dari bau tai yang mencekam.
Udah Nul segitu aja. Makasih Nul udah baca cerita yang menjijikan ini. Maksud lu ambil pakai tangan tuh kayak lu ambilnya gini atau kayak gini? Ngerti gak sih kalian maksud gue tuh kayak saking besarnya tuh kayak gue bayangin kan besar banget nih. Kayak nih pantat lu, terus kayak besar banget nih. Jadi kalau lu kayak taruh tangan lu gitu kan jongkok tuh, terus kayak besar kayak. Ngerti gak sih? Gue pernah ngejilat darah mens anjing gue sendiri. Ngejilat darah mens sendiri itu udah aneh menurut gue. Tapi harus banget ya lu tambahin. Ngejilat darah mens anjing gue. Anjing gue. Gila ya lu. Mana otak lu? Otak lu tuh cuman apa? Figuran doang. Pajangan, dekorasi. Kalau lu nggak pakai mending gue ambil aja buat jadi apa tuh? Makanan di masakan Padang. Noel, tolongin kasih gue pencerahan. Gue cewek, udah punya pacar, udah mau 2 tahun pacaran. Tapi gue tertarik sama dosen satu kampus gue Nul. Kayak dia tuh vibes-nya kayak sugar daddy, hot man. Ini lu tulis hot man tuh maksudnya orang yang hot atau kayak lu ngomong Abang Hotman Paris. Anyway, usia beliau 30-an, udah mau 40 tahunan. Usia-usia yang sangat menggoda. Tapi dia udah beristri anjir. Dia kaya, dia pakai kacamata yang cocok banget sama dia anjir. Kayak gue pengen banget nikah sama dia. Walaupun dia lebih pendek daripada gue. Dalam kurung tinggi gue 175. Kalau gue inget-inget dia lebih pendek daripada gue selalu kayak ketawa-ketawa gitu kayak, damn bro, you look so hot and cute at the same time. Let me you bro. Menurut lu, gue kudu gimana Noel? Should I approach him? Maybe? Enggak anjir, lu bodoh banget ya? Bukan cuman lu pengen jadi pelakor, tapi lu juga mau ngehancurin hubungan diri lu sendiri. Itu kayak paket lengkap. Tapi paket lengkapnya kayak dalam konteks negatif. Dalam konteks, lu tolol banget. But you know what? Approach him. Datengin dia. Coba lu deketin dia. Gue doain lu deketin dia, terus lu gagal. Terus hidupnya cowok lu tahu. Sehingga lu gak dapet dosennya, terus cowok lu juga hilang. Mampus lu. Nul, aku hamil dan lu bapaknya. Emang iya? Nggak mungkin anjir. Hah? Kok bisa dah? Ini siapa anjing? Kok bisa? Dalam kurung gue cowok. Hah? Hah? Nul, cara menahan diri agar tidak garmek dan garbol di tempat umum gimana ya? Aku cewek by the way. Garbol apa? Oh, garuk bool. Lu jorok anjing. Gimana kalau lu mulai ngebenerin higienis lu dulu? Maksud gue kayak kalau bool lu sama itu lu gatel mulu, berarti dari sananya emang lu jorok. Atau mungkin penyakit, tapi itu kemungkinan lebih kecil. Tapi menurut gue lu jorok aja sih. Gimana kalau lu mulai kayak sabunin pantat lu atau nggak pakai air setelah lu boker, terus abis lu pipis lu juga bersihin pakai air gitu, jangan dibiarin doang sampai kering gitu. Menurut gue lu jorok sih. Walaupun gue bukan cewek, tapi gue yakin itu ada hubungannya sama tingkat kebersihan lu. Dan gue 100% yakin kalau lu jorok. Oke, selesai juga episode hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, gue pengen minta kalian semua buat coba komen garbol. Karena dengan itu, gue bakal bisa tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton sampai habis. #YTTA. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu nge-support gua. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan juga share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.